1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 3 yaitu mata kuliah kalkulus integral. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Fungsi transcendent. Perkenalkan, nama saya Bunga Rizka Suteja. Perkenalkan, nama saya Ira Apriliani. Perkenalkan, nama saya Novia Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Mustafa. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Perkenalkan, nama saya Al-Quratul Aini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadri. Saksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logaritma natural. Nah, apa sih fungsi logaritma natural itu? Kita akan mendefinisikan fungsi logaritma natural. Nah, ingat, di sini dia ini adalah fungsi akumulasi dari 1 per T mulai dari 1 sampai dengan X, yang dimana X-nya ini adalah bilangan positif. Nah, secara visualnya kita lihat pada sebuah grafik yang dimana ini adalah fungsi Y sama dengan 1 per T. Nah, kemudian kita akumulasikan mulai dari 1 sampai dengan X, yang dimana kita mendapatkan hasil yaitu luas dari daerah R. Nah, jadi kalau R-nya ini berada di sebelah kanannya 1, maka si tafsiran dari len X-nya ini adalah luas dari len X-nya ini sama dengan luas dari daerah R-nya itu sendiri. Nah, bagaimana sih kalau si X-nya ini ada di sebelah kiri 1? Nah, kita lihat di grafik sebelahnya yaitu sama fungsi Y sama dengan 1 per T. Nah, ketika si X-nya ini berada di sebelah kirinya 1, maka dia masih ada kaitannya dengan luas daerah R. Tetapi kita ingat bahwa ketika kita ingin mengubah suatu integral dari 1 sampai dengan X menjadi dari X sampai dengan 1, maka kita harus memberi tanda minus di depannya. Sehingga ketika kita udah mengubah suatu integral dan memberikan tanda minus, sehingga tafsiran dari len X-nya ini menjadi len X sama dengan minus luas dari daerah R. Nah, jadi itu fungsi logaritma natural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syifa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi logaritma natural. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, logaritma natural atau len X didefinisikan melalui integral berdasarkan teorema dasar kalkulus 1 atau TDK 1. Jika kita memiliki fungsi yang didefinisikan sebagai integral dari 1 ke X untuk fungsi 1 per T, maka turunannya adalah 1 per X untuk X lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya di sini ada aturan rantai atau turunan len Fx. Seringkali kita tidak hanya menemui len X, tetapi len dari sebuah fungsi seperti len X kuadrat plus 1. Disinilah kita menggunakan aturan rantai. Jika ada Y sama dengan len U dan U sama dengan Fx, maka yang pertama, turunkan bagian luar. dy per du sama dengan 1 per U. Yang kedua, turunkan bagian dalam. du per dx sama dengan F aksen X. Yang ketiga, kalikan keduanya. dy per dx sama dengan 1 per Fx dikali F aksen X. Bisa kita simpulkan, turunan dari len sesuatu yang dimaksud di sini adalah fungsi, adalah seper sesuatu dikali turunan dari sesuatu itu. Selanjutnya di sini ada contoh 1, carilah turunan dari len X akar X. Penyelesaiannya, Y sama dengan len akar X sama dengan len X pangkat setengah. Karena yang dimana kita ketahui bahwasanya akar dari X adalah X pangkat setengah. Jadi turunan dari len X pangkat setengah adalah dy per dx sama dengan 1 per X pangkat setengah dikali setengah X pangkat min setengah sama dengan 1 per akar X dikali 1 per 2 akar X sama dengan 1 per 2X. Sekian dari saya, terima kasih. Few moments later. Ya, baik. Sekarang kembali lagi dengan saya yaitu Bunga Rizka Suteja. Di sini saya akan contoh 3 ya, bagian contoh 3 itu perlihatkan bahwa dx len mutlak x 1 per x x tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya itu misalkan y sama dengan len mutlak x. Mutlak x itu sama dengan x, yaitu x lebih dari 0 dan min x itu x-nya kurang dari 0. Tidak sama dengan 0 itu
karena 0 bukan daerah definisi len teman-teman ya. Jadi kenapa 0? Karena tidak terdefinisi len. Dan selanjutnya itu ada jika x lebih dari 0, itu y sama dengan len mutlak x sama dengan len x. Jadi y aksennya itu turunannya itu 1 per x dikali 1, itu hasilnya 1 per x karena kan turunannya ya. Jadi jika x kurang dari 0, itu y sama dengan len mutlak x sama dengan len min x, itu aksennya itu 1 per min x dikali min 1, karena itunya kan min x jadinya min 1, sedangkan min 1 dibagi min x itu hasilnya kan positif ya, jadinya 1 per x itu positif, jadi sama tuh yang x lebih dari 0 dan yang kurang. Jadi y sama dengan len mutlak x, yaitu y aksen sama dengan 1 per x, dan di sini 1 per x dx sama dengan len mutlak x plus c, yaitu secara umumnya itu ya 1 per u du sama dengan len mutlak u plus c, itu ada rumusnya juga, ada u r du pangkat r du sama dengan len mutlak u ditambah c jika r sama dengan 1, dan ada integral yaitu u pangkat r du sama dengan u pangkat yaitu r plus 1 per R plus 1 ditambah C jika R tidak sama dengan min 1. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh keempat ya teman-teman. Di sini carilah integral 5 per 2x plus 7 dx. Penyelesaiannya itu ada misalkan U-nya itu sama dengan 2x plus 7. Nah, ini tuh kita ambil yang pembilangnya saja ya. Pembaginya saja ya teman-teman, sorry. Jadi du per dx itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena turunan dari 2x plus 7 itu 2 hasilnya teman-teman. Nah jadi sama dengan du itu 2 dx gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita ambil hanya yang 2-nya saja ya. Jadi 2x plus 7 jadinya sisa du sama dengan 2x plus 7. Selanjutnya yaitu menjadi 5dx, itu ada 5 per 2 du sama dengan 5dx, dan kita substitusikan nih mulai. Nah substitusikan nilai tadi ya, 5 per 2x plus 7 itu jadinya integral 1 per u dikali 5 per 2 du, dan hasilnya itu 5 per 2 integral 1 per u itu du, itu hasil dari atas itu ya, dan sama dengan 5 per 2 len yaitu mutlak u plus c, itu teman-teman hasilnya, dan kita kembalikan ke variabel x. Jadi 5 per 2 len mutlak 2x plus 7 ditambah c. Jadi mutlak u ya, mutlak u tadi itu nilainya kita masukin ke variabel x-nya itu. Jadi jadilah 2x plus 7 itu mutlaknya ya. Jadi jawaban akhirnya itu 5 per 2 len mutlak 2x plus 7 plus c. Terima kasih teman-teman telah menyimak, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nice. Di sini ada sifat-sifat logaritma alami. Teorema A, jika A dan B bilangan-bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka yang pertama len 1 sama dengan 0, dan yang kedua len AB sama dengan len A tambah len B, dan yang ketiga len A per len B sama dengan len A dikurang len B, dan yang terakhir ada len A pangkat R sama dengan R len A. Selanjutnya kita langsung ke contoh 7. Di sini kita diminta mencari Y sama dengan len akar 3 X min 1 per X kuadrat, dan yang dimana X-nya itu lebih dari 1. Pertama kita ubah dulu yang akar pangkat 3 itu jadi sepertiga, sehingga bentuknya itu jadi len X min 1 sepertiga per X kuadrat. Selanjutnya yang sepertiga itu kita pindahin ke depan, jadi hasilnya itu jadi 1/3 len X min 1 per X kuadrat. Selanjutnya kita pakai sifat logaritma. Kan pembagian di dalam len bisa diubah jadi pengurangan, jadi hasilnya itu sepertiga len X min 1 dikurang len X kuadrat.
Dan juga di sini ada pangkat, itu bisa diubah ke depan. Jadi hasilnya ln x min 1 dikurang 2 ln x. Selanjutnya kita turunkan. Kan turunan ln itu bisa 1 per isi di dalamnya. Nah, kan isi di dalamnya itu yang x min 1. Berarti kita turunkan jadi 1 per x min 1. Selanjutnya yang 2 ln x itu kita turunkan jadi 2 1 per x. Dan kita pindahkan lagi ke bawahnya jadi 1 per x min 1 dikurang 2 per x. Jadi yang dimana itu hasilnya adalah 2 min x per 3x kali min 1. 2 hours later. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Novia Aulia. Saya akan menjelaskan contoh 8 yaitu diferensiasikan Y sama dengan akar 1 min X pangkat 2 per X plus 1 pangkat 2 per 3. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan logaritma alami teman-teman, jadinya ln Y sama dengan ln akar 1 min X pangkat 2 per X plus 1 pangkat 2 per 3 ya teman-teman. Di situ aku typo. Kemudian kita ubah akar menjadi pangkat, jadinya pangkat setengah. Kemudian kita gunakan sifat logaritma alaminya menjadi ln Y sama dengan ln A dikurang ln B. Kita masukkan ke dalam soalnya teman-teman. Jadi ln Y sama dengan ln 1 min X pangkat 2 pangkat setengah dikurang ln X plus 1 pangkat 2 per 3. Kemudian kita ubah pangkatnya ke bawah. Jadinya ln Y sama dengan setengah ln 1 min X pangkat 2 min 2 per 3 ln X plus 1. Kemudian kita turunkan kedua ruasnya teman-teman, kedua sisinya. Jadinya ln Y itu turunannya 1 per Y dy per dx. Teman-teman disitu aku typo juga, harusnya 1 per Y malah 1 per 2, harus 1 per Y ya teman-teman. Kemudian sisi kanannya kita turunkan, jadinya min 1 per 1 min X pangkat 2 plus 2 per 3 X plus 1. Kemudian dari sisi kirinya 1 per Y kita ubah ke kanan, sisi kanan, ruas kanan, jadinya dy per dx sama dengan min Y 1 per 1 min X pangkat 2 plus 2 per 3 X plus 1. Kemudian kita mendapatkan perolehnya yaitu dy per dx-nya min akar 1 min X pangkat 2 per X plus 1 pangkat 2 per 3 dikali dengan 1 per 1 min X pangkat 2 plus 2 per 3 X plus 1 teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Ada integral trigonometri teman-teman. Beberapa integral trigonometri dapat dihitung menggunakan fungsi logaritma alaminya. Contohnya, hitunglah integral dari tan x dx. Kita menggunakan bantuan identitas trigonometri untuk mengubah tan x-nya. Jadinya integral tan x dx sama dengan integral sin x per cos x ds. Kita misalkan u-nya yaitu cos x, jadinya du per dx-nya turunan cos-nya yaitu min sin x. Kemudian kita operasikan du-nya sama dengan min sin x dx. Kemudian kita kalikan kedua ruasnya menjadi dikalikan dengan min 1. Jadinya min 1 du sama dengan sin x dx. Oke, kita masuk ke dalam soal lagi. Jadinya integral 1 per u. Karena sin x dx dalam soal itu yang sudah kita cari tadi misalkan yaitu sin x dx-nya itu menjadi min 1 du. Jadi kita tulis teman-teman dalam soalnya. Jadinya integral 1 per u dikali dengan min 1 du teman-teman. Oke. Kemudian minnya kita ubah ke depan, jadinya min integral 1 per u du. Kemudian kita ubah teman-teman, jadinya min ln u plus c. U-nya yaitu cos x, jadinya min ln cos x plus c. Mungkin itu saja dari aku teman-teman. Terima kasih. Next materi. Baik, saya Muhammad Aki Musafa. Saya akan melanjutkan bagian materi fungsi inverse dan turunannya. Keberadaan fungsi inverse akan lebih baik memiliki kriteria sederhana untuk memutuskan apakah suatu fungsi f memiliki inverse.
Salah satu kriteria ialah bahwa fungsi itu adalah fungsi satu-satu atau one-to-one, yakni x1 sama dengan x2 mengakibatkan fx1 sama dengan fx2. Ini setara dengan persyaratan geometri bahwa tiap garis datar memotong grafik y sama dengan fx pada paling banyak satu titik. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, kriteria ini mungkin agak sulit dilakukan karena membutuhkan pengetahuan yang lengkap tentang grafik. Kriteria yang lebih praktis yang mencakup kebanyakan contoh yang muncul dalam buku ini adalah fungsi tersebut harus monoton murni. Dengan istilah ini kita dimaksudkan bahwa fungsi tersebut pada daerah asalnya memiliki berupa fungsi naik ataupun fungsi turun. Nah, contohnya di kondisi monoton murni, yaitu kriteria turunnya itu f inverse x lebih dari 0 atau f inverse x kurang dari 0. Nah, keterangannya itu harus saja naik atau turun saja di seluruh domain. Jadi fungsinya terus kondisi di fungsi naik f inverse x lebih dari 0, nilainya itu terus fungsi terus bertambah seiring bertambahnya nilai x. Terus juga ada fungsi turun, yaitu kriteria turunannya itu f inverse x kurang dari 0, nilainya fungsi terus berkurang seiring bertambahnya nilai x. Nah, terus ada teorema A, jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Nah, contoh buktinya itu ada di misalkan x1 dan x2 adalah dua bilangan dalam daerah asal f dengan x1 kurang dari x2 karena f-nya itu monoton. Nah, fx1 kurang dari fx2 atau fx1 lebih dari lebih fx2. Bagaimanapun fx1 sama dengan fx2, jadi x1 sama dengan x2. Jadi bermakna bahwa f adalah fungsi satu-satunya karena mempunyai inverse. Jika f inverse x lebih dari 0 untuk semua x, maka fungsinya naik atau monoton naik. Jika f inverse x kurang dari 0 untuk semua x, maka fungsi turun atau monoton turun. Jika fungsi monoton murni, maka fungsi tersebut pasti memiliki inverse. Nah, contoh soalnya itu fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1 yang memiliki inverse. Nah, jadi penyelesaian yang pertama itu ada di mencari turunan dulu. Jadi f inverse x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2. Terus selanjutnya kita analisisnya dari tanda dari fx. Nah, yang terus untuk semua nilai x, x pangkat 4 lebih dari 0. Jadi maka 5x pangkat 4 lebih dari 0, sehingga f inverse x sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2 lebih dari 0, ya lebih 0. Artinya turunan selalu positif untuk semua x karena f inverse x lebih dari 0 untuk semua x, maka fx sama adalah monoton naik pada seluruh bilangan real. Fungsi tersebut bersifat satu-satu atau one-to-one. Oleh karena itu fungsi fx memiliki inverse. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan fx 5x ditambah 2x ditambah 1. Nah, turunan 1 itu adalah 0, jadi kita tidak usah ditulis. Turunan 5x pangkat 4 itu adalah 5x pangkat 4. Jadi ini kan x pangkat 5, jadi kita masukin hasilnya turunannya itu 5x pangkat 4. Mungkin segitu aja sih dari saya. Lanjut materi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan fungsi inverse dan turunannya. Hal yang berkaitan adalah pencarian rumus untuk f inverse x. Untuk itu, kita terlebih dahulu menentukan fy, kemudian menukarkan x dan y dalam rumus yang dihasilkan. Nah, terdapat 3 langkah yang bisa kita gunakan untuk mencari f inverse x. Langkah yang pertama yaitu menyelesaikan persamaan y sama dengan fx untuk x dalam bentuk y. Langkah yang kedua, kita gunakan notasi f inverse y untuk menamai ekspresi yang diperoleh dalam bentuk y. Langkah yang ketiga, kita tukarkan x dan y untuk mendapatkan rumus f inverse x.
Nah, sebelum menerapkan ketiga langkah tersebut pada suatu fungsi f, sebaiknya kita terlebih dahulu memastikan bahwa fungsi tersebut memiliki inverse. Namun, jika pada langkah pertama kita dapat memperoleh suatu nilai x yang unik untuk setiap y, maka fungsi inverse f inverse memang ada. Sebagai catatan, ketika kita mencoba proses ini pada fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, kita memperoleh x sama dengan plus minus akar y. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki inverse, kecuali jika domain atau daerah asal dibatasi untuk menghilangkan salah satu tanda, yaitu positif atau negatif. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk mencari rumus untuk f inverse x jika y sama dengan fx sama dengan x per 1 min x. Di sini kita mulai langkah pertama yaitu menyelesaikan persamaan. Y sama dengan x per 1 min x, kita pindah ruas menjadi 1 min x kali y sama dengan x. 1 kali y menghasilkan y, min x kali y menghasilkan min xy sama dengan x. Y ditambah xy sama dengan y, kemudian x kali 1 plus y sama dengan y menghasilkan x sama dengan y per 1 plus y. Di sini kita langkah 2 menggunakan notasi f inverse y sama dengan y per 1 plus y. Kemudian langkah 3 kita tukarkan x dan y. Di sini hasilnya f inverse x sama dengan x per 1 plus y. One eternity later. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir pada sebab ini, yaitu mengenai turunan fungsi inverse. Teorema B, teorema fungsi inverse. Teorema ini menjelaskan hubungan antara turunan suatu fungsi dengan turunan fungsi inverse-nya. Misalkan di sini kita mempunyai suatu fungsi f, yang dimana fungsi tersebut bisa diturunkan atau terdiferensiasi, dan monoton murni pada interval. Monoton murni ini artinya fungsi tersebut selalu naik atau selalu turun. Mengapa harus monoton murni? Karena jika suatu fungsi f monoton murni pada daerah asalnya, maka fungsi tersebut memiliki inverse, dan dari fungsi inverse itu kita bisa mencari turunannya. Jika f aksen x tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam I, maka fungsi inverse-nya dapat diturunkan di titik yang berpadanan y sama dengan fx, jadi x dan y di sini saling berhubungan. Dan hubungan antara turunannya yaitu f inverse aksen y sama dengan 1 per f aksen x. Artinya turunan fungsi inverse di titik y itu sama dengan kebalikan dari turunan fungsi asli di titik x. Teorema ini juga seringkali dituliskan dalam lambang dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh, misalkan y sama dengan fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1. Carilah f inverse aksen 4. Cara penyelesaiannya, di sini 4 ini sebagai karena diteoremakan f inverse aksen y ya. Jadi 4 ini sebagai y, kita masukkan ke persamaan y sama dengan fx, y-nya 4, fx-nya x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1, lalu 4 ini kita pindah ruas sehingga menghasilkan x pangkat 5 ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Faktor dari negatif 3 ini adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Plus minus 1 dan plus minus 3 ini kita jadikan sebagai nilai X yang ketika kita substitusikan ke persamaan ini, ketika disubstitusikan ke persamaan ini sama dengan 0, maka nilai X tersebut itu memenuhi persamaan ini. Namun jika tidak sama dengan 0, maka tidak memenuhi. Oke, ketika x-nya negatif 1 pangkat 5, negatif 1, ditambah 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurang 3. Negatif 1 ditambah negatif 2, negatif 3, dikurang 3, negatif 6.
Negatif 6 tidak sama dengan 0, sehingga negatif 1 ini tidak memenuhi persamaan ini. Lalu ketika X-nya 1, X pangkat 5, 1 ditambah 2 kali 1, 2 dikurang 3. 1 ditambah 2, 3, 3 dikurang 3, 0. Karena hasilnya 0, maka ketika X-nya 1 ini memenuhi persamaan ini. Lalu negatif 3, ketika negatif 3 kita substitusikan, negatif 3 pangkat 5, negatif 243, ditambah 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 243 ditambah negatif 6, negatif 249 dikurang negatif 3, sama dengan negatif 252. Negatif 252 tidak sama dengan 0. Maka ketika X negatif 3 ini tidak memenuhi persamaan ini. Lalu ketika X-nya 3, 3 pangkat 5 itu 243 ditambah 2 kali 3, 6, dikurang 3. 243 ditambah 6, 249. 249 kurang 3, 246. 246 juga tidak sama dengan 0, sehingga tidak memenuhi persamaan ini. Jadi yang memenuhi ini hanya X sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari turunan dari fx. Turunan dari fx ini yaitu 5x pangkat 4 ditambah 2. Selanjutnya kita mencari turunan dari fungsi inverse-nya dengan menggunakan teorema tadi, yaitu f inverse aksen y sama dengan 1 per f aksen x. Di sini y-nya yaitu 4 ya. Dari soal juga kita mencari f inverse aksen 4 sama dengan 1 per f aksen 1. 1 ini dari ini ya yang kita sudah cari. Lalu selanjutnya karena di sini f aksen x-nya 5x pangkat 4 ditambah 2, ketika kita mencari f aksen 1, maka x-nya tinggal kita substitusikan dengan 1. 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2, itu 5 ditambah 2, 7, sehingga hasilnya 1 per 7. Maka f inverse aksen 4 ini adalah hasilnya yaitu 1 per 7. Good job! Thank you everyone! Thank you Elmar! Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and share! Bye!